Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Hidayatul Haq, bisa dipanggil dengan nama Elva, dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan praktikum keempat pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Sebelum melakukan praktikum, lebih baik kita membaca modulnya terlebih dahulu untuk memahami setiap praktikum dan tugas-tugas yang ada di modul 4. Langsung saja ke modul 4. Ini adalah modul 4. Modul 4 ini nanti kita akan bahas perulangan. Definisi perulangan sendiri adalah perulangan dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Perulangan bertujuan untuk mengefisienkan penulisan kode program sehingga tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Pada pemrograman, proses perulangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Yang kedua, perulangan yang belum diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kondisi perulangan diperiksa di awal perulangan, kemudian kondisi perulangan diperiksa di akhir. Struktur perulangan sendiri. Struktur perulangan secara umum terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu berupa ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kondisi perulangan. Kondisi ini mengakibatkan suatu kondisi perulangan akan berhenti pada saat kondisi boolean tersebut terpenuhi. Yang kedua, badan atau bodi perulangan, yaitu suatu aksi atau bagian algoritma yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Dalam modul ini akan dibahas beberapa jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama, perulangan dengan for, nested loop, perulangan dengan while, perulangan dengan do while. Kemudian yang pertama dijelaskan perulangan dengan for. Bentuk for digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang telah dipastikan sebelumnya. Bentuk umum dari perulangan for adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari perulangan atau struktur dari perulangan for, yaitu for, inisialisasi, kondisi loop, iterasi, dan start statement. Perulangan for mengulang start statement sejumlah tertentu menggunakan bagian inisialisasi yang digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Kondisi loop digunakan untuk mengontrol perulangan untuk ditunjukkan untuk dilanjutkan atau diakhiri. Bagian iterasi digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel pengontrol perulangan. Ini adalah diagram alir for untuk mencetak angka 10, 20 sampai 100. Ini adalah contoh dari source code for. Kemudian kita akan membahas tentang nested loop. Nested loop merupakan perulangan di dalam perulangan. Berikut ini contoh penggunaan for di dalam for. Perulangan dengan while. Pada penyetaan while, pemeriksaan terhadap loop dilakukan di bagian awal sebelum
tubuh loop. Ternyata will akan diulangi terus selama kondisi bernilai benar, atau diulangi selama kondisinya benar. Jika kondisinya salah, maka perulangan atau loop dianggap selesai. Lebih jelasnya, bentuk pernyataan while adalah sebagai berikut. While kondisi, kemudian statement. Dengan statement dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong. Dengan melihat gambar 4.2, tampak bahwa ada kemungkinan statement yang merupakan tubuh loop tidak dijalankan sama sekali, yaitu kalau hasil pengujian kondisi will yang pertama kali ternyata bernilai salah. Jadi ini adalah diagram alir will ya. Misalkan kondisi pertama benar, maka pernyataan akan diproses. Jika pernyataan salah, maka akan langsung keluar loop tanpa ada proses. Perulangan do dan will. Pernyataan do will merupakan pernyataan will. Akan tetapi pada pernyataan do will dilakukan pengecekan terhadap suatu kondisi setelah melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, sehingga pada do will perintah dalam blok looping pasti minimal dijalankan satu kali. Lebih satu looping akan berhenti jika kondisi bernilai false atau salah. Berikut ini adalah looping berbentuk do will. Ini adalah struktur dari perulangan do will ya. Jadi do statement will adalah kondisinya. Setelah membaca materi dari modul 4 perulangan, mari kita coba kegiatan praktikum ini ya untuk untuk menyelesaikan tugas yang ada di soal modul 4 ini. Selanjutnya kita akan buka NetBeans untuk melakukan eksekusi suatu source code pada modul 4 ini. Ini adalah tampilan utama pada aplikasi NetBeans. Kemarin kan kita sudah buat sebuah project yang namanya Praktikum Alpro. Di dalam Praktikum Alpro ini kan sudah ada package-nya, yaitu Praktikum Alpro sama Praktikum modul 2 dan Praktikum modul 3. Jadi kita langsung klik source package-nya, kita menambahkan sebuah package lagi yang namanya Praktikum modul 4. Setelah membuat package, kita harus membuat Java class-nya. Kita tulis kegiatan praktikum modul 4. Setelah membuat package dan Java class pada kegiatan praktikum modul 4 ini, langsung saja kita tulis source code-nya pada modul 4 ini.
Ini adalah hasil dari penulisan source code pada modul 4. Di sini inisialisasi pertama menggunakan integer number 5, jadi angka 5. Kemudian ini merupakan kondisi for di dalam for. Langsung saja kita run file untuk membuktikan hasil output yang ada pada source coding ini. Ini adalah tampilan utama for dalam for, di mana i sama dengan 0 berarti dimulai 1. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini gambarnya ini segitiga mulai dari 1 sampai 5, terus kemudian disusun lagi mulai 5 dari 1. Setelah melaksanakan atau mencoba praktikum kegiatan pada modul 4 ini, langsung saja saya akan mengerjakan tugas pada modul 4 ini. Di tugas pertama itu buatlah program di mana output dari program tersebut seperti gambar 4.1. Jadi ini adalah segi 4 di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tingkat yang kemudian tingkat 1 terdiri 1 bintang, tingkat 2 3 bintang, tingkat 3 yaitu ada 5 dan seterusnya. Langsung saja kita buat Java kelasnya untuk tugas nomor 1 pada modul 4. Tugas 1 modul 4. Kemudian N in I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I in sama dengan N, lebih bisa dari I
Ini adalah hasil dari penulisan source coding pada soal nomor 1. Langsung saja kita run file apakah sesuai atau tidak hasil output pada soal pertama modul 4 pada bintang belah ketupat. Ini adalah hasil output dari source coding yang saya buat. Di sini saya akan hitung ada berapa tingkatan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sesuaikan, di sini ada 11 tingkatan dan di hasilnya juga ada 11 tingkatan, dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Setelah melakukan penulisan source coding atau membuat source coding pada tugas nomor 1 modul 4 perulangan, langsung saja kita akan membuat tugas 2 pada modul 4. Kita buat Java class, kita tulis nama tugas 2 modul 4. Di tugas kedua ini modul 4, yaitu soalnya tentang seorang mau menabung untuk pembiayaan ibadah haji. Biaya ibadah haji saat ini senilai A juta. Jika tiap bulan dia mampu menabung sebesar B rupiah dengan program Anda yang menggunakan fungsi buatlah orang terpenuhi yang menjadikan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan pembagian langsung. A dibagi B adalah bahwa setiap tahun biaya haji naik rata-rata C bagi dari biaya awal. A nilai A, B, C dimasukkan oleh user. Contoh, masukkan berapa biaya awal, misalkan 25 juta. Berapa cicilan yang mampu dibayar tiap bulan, misalkan 500.000 per bulan. Buat rata-rata kenaikan tiap tahunnya, yaitu 4%. Waktu yang dibutuhkan untuk melunasi biaya haji adalah 50 bulan. Ini adalah soalnya, langsung saja kita buat source codingnya.
terdapat bikinan yang mampu kebaikan, iya, daya diam, berapa
Ini adalah hasil penulisan program tugas nomor 2 pada modul 4. Langsung saja kita run file untuk mengetahui hasil outputnya sesuai dengan tugas nomor 2 atau tidak. Biaya awalnya kan 25 juta. Itu buat 46. Terus berapa cicilan yang mampu dibayar? 500. Ini adalah hasil output pada soal nomor 2 pada tugas 2 modul 4 perulangan. Di sini saya menggunakan deklarasi variabel bertipe data integer pada biaya awal, biaya bulan, biaya tahun, biaya total, waktu melunasi. Dan untuk inputannya saya menggunakan buffer reader, di mana buffer reader ini harus menuliskan library di bawah package. Fungsinya apa? Import java.io ini yaitu untuk memanggil kelas buffer reader ini. Terus untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melunasi biaya hasil adalah ini kan tidak tahu berapa bulan yang harus dilunasi oleh customer biaya haji. Di sini saya menggunakan rumus yaitu waktu melunasi sama dengan biaya total dikurangi buka kurung biaya awal dikali biaya tahun. Kemudian dibagi 100 dan hasil dari perkalian antara biaya awal dengan biaya tahun ini kemudian ditambah awal kemudian dikurangi biaya total, sedangkan biaya totalnya sendiri adalah 55 juta. Kemudian hasil sama dengan waktu dibagi biaya bulan, jadi hasil ketemunya adalah 58. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata pada penulisan short coding praktikum 4 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.